Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Adawis dengan NIM 1916010149, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi syarah hadis tentang musyarakah yang diampu oleh Ustadz Dedi Afdal LC MUD. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Yang kedua, kita masuk ke dalam dasar hukum musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Musyarakah yang dibolehkan dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12, yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Shad ayat 24, yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian musyarakah yang dibolehkan dalam sunnah dijelaskan pula dalam hadis Abu Hurairah. Yang kedua, terdapat dalam hadis As-Saib Al-Makhzumi. Yang ketiga, terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, musyarakah yang dibolehkan dalam ijma', menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam syarat musyarakah. Syarat musyarakah yang pertama yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Yang keempat, kita masuk ke dalam rukun musyarakah. Rukun musyarakah yang pertama yaitu ijab kabul atau sikhat, yang artinya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad, yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencangkup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Selanjutnya, yang kelima, kita masuk ke dalam macam-macam musyarakah. Macam-macam musyarakah ada dua. Yang pertama, syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Yang kedua, yaitu syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi.
Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat musyarakah. Manfaat musyarakah yang pertama yaitu bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan musyarakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2002. Yang pertama, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan musyarakah. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal. Yang pertama, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang keempat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang kelima, seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, objek akad. Objek akad ada 4. Yang pertama, modal. Yang kedua, kerja. Dan yang ketiga, keuntungan. Dan yang keempat, kerugian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.